Tidak jauh beda. Cuman cara kerjanya sangat mantep Pak itu ini. Itu yang bikin saya salut dengan cara kerjanya, marketingnya. Kalau settingan umpan dari Aceh sampai Papua saya pakai hal sama. Nggak pernah saya rahasiakan, nggak pernah saya sembunyikan, dan semua saya upload di YouTube waktu itu. Karena kan sekarang saya nggak ikut campur tangan YouTube. YouTube itu sekarang jempol, YouTube dibagi dua. Dibagi dua ya. Yang satu Kang Ito itu ngurusin Hypromax namanya. Itu ada talent cewek. Oh, yang produk terbaru itu ya? Ya, mau launching Hypromax itu. Iya, tahu saya itu. Terus yang satu masuk ke Jempol Official Indonesia. Jadi saya sudah menarik diri, saya udah nggak di YouTube lagi. Jadi nggak itu. Tapi kalau saya mancing, saya selalu posting ya apa adanya, nggak pernah saya tutupin. Itu yang diharapkan Nggak dari pernah saya tutupin. Bahkan pengguna kalau mancing. sebelah-sebelahan mau minta umpan, saya kasih. Betul Nggak pernah sekali, merahasiakan. Pak. Betul. Inilah. Karena kan bagi saya prinsip mancing juara itu bukan karena umpan, Pak. Karena Kalau saya boleh tahu. Iya, Karena boleh. rezeki orang. betul. Lu kejar sampai kayak apapun, umpan sebagus apapun, kalau di lapak kamu nggak ada Hoki. umpan, nggak ada ikan, Ah. lapak kosong nggak bisa juara. Mantap ini. Nah itu, jadi prinsip saya ya udah los aja kalau saya mancing, mau menang mau kalah nggak pernah pusing. Mau Istimewa. umpan 5 juta, 10 juta, kalau kalah kalah aja. Kalah aja gitu ya. Inilah salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dengan Kang Ito, sangat internasional. Ini Bukan sungguh lah. saya, guru saya. Bohong. Terlalu dilebih-lebihkan. Tidak. Saya nggak mau. Saya tidak. Itu alhamdulillah kita perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat ingin bertemu dengan guru saya, namanya Pak Itu, masternya. Saya ingin bertanya tentang cerita kehidupan dari perjalanan produk jempol. Oh ya. Apa yang bertanya nih sekarang? Bingung saya jawabnya. Mulai dari mana kita? Mulai dari perjalanan awal mula pokoknya. Ya jempol sendiri sebetulnya produk kepepet karena kepepet nggak ada kerjaan gitu. Berpikir mau ngapain gitu. Terus pada 2006 saya mulai bikin produk. Istimewa. 2006 bikin produk, saya bikin sendiri, saya titip-titipin ke toko. Nah terus seiring dengan waktu ya berkembanglah sampai sekarang gitu kan. Alhamdulillah. Inovasi-inovasinya sangat luar itu. biasa. Ini. Ya itu yang kita jalanin. 2006 kita start. Pakai pertama sih umpan siap jadi, siap pakai. Oh siap pakai awal mulanya gitu Terus ya. karena kendala sama kuantiti, pengiriman dan sebagainya, akhirnya kita 2007 kita mulai bikin yang bubuk itu. Oh yang bubuk jempol yang serbuk amis ya, spesial. jempol amis duri itu Nah ya. itu pada zaman itu yang paling terkenal terus terang ada produk dari Malang. Oh gitu. Ya saya salah satu itu saya dari situ. Salah satu imajinasi saya dari situ terus saya buat sendiri dengan cara yang berbeda dalam arti dari cara marketingnya sama yang paling kelihatan sekali kan dari packagingnya. Nggak Iya, ada orang betul. bisa nggak ada orang pada waktu itu yang pakai produk seperti itu. Mantap. Itu saya buat, makanya ya alhamdulillah sampai sekarang itu produk udah 18 tahun masih eksis dan penjualannya masih bagus. Kalau saya lihat ini sangat luar biasa, dari seluruh Indonesia ini go. Saya akui masternya. Enggak lah, jempol itu ini. secara kan alamiah ya kan. Iya, Alamiah betul. kebetulan pada zaman itu terus 2009 kan muncul Facebook, grup-grup pemancing ikut Betul, masuk sana sini masuk akhirnya. Ya alhamdulillah sekarang saya punya ada 130 lebih agen di seluruh Indonesia, dari Aceh saya ada sampai ke Papua. Wih, luar biasa. Itu aja. Inilah salah satu dari produk jempol sangat istimewa, seluruh Indonesia, internasional go. Belum lah, belum. Wah, Target nanti susah rencana rencana kalau itu. Oh, masih ada rencana lagi nih, Pak? Ada banyak untuk, yang kita kedepannya gimana, Pak? kita ngembangin terus. Oh, Sekarang ngembangin, ada ya, split. gitu. Sebetulnya secara administratif saya itu sudah pensiun semenjak gitu. 2021 saya pensiun karena kan kita bentuknya PT. Terus kemudian
kemudian karena saya sudah cukup capek kata anak-anak, ya udah saya pensiun aja. Semenjak itu sistem manajemennya semua dipegang sama anak saya nggak ikut campur tangan. Jadi ini ada generasi penerus dari anak Pak itu ya? Wis, istimewa. Ada generasi senior lagi nih kayak ini. Nah, ya. kalau dia lebih ke manajemen aja sih, ngurusin yang sudah ada. Tapi saya cuma bantuin di masalah development serta itu aja, marketing sedikit aja. Tapi saya lebih banyak sekarang di rumah tiduran. Tidurannya. Sama cucu. Saya lihat ini banyak olahraganya untuk. Kalau olahraga, saya memang dari dulu. Oh, dari dulu memang suka olahraga. Dulu main motor trail, terabasan. Terus karena umur, dikomplain sama keluarga, akhirnya saya main sepeda ya tiap pagi. Hobinya bukan mancing aja, saudara. Hobinya juga trail, juga sepeda goes ya juga. Nah, itu aja. Karena pagi goes, targetnya bukan prestasi, tapi hanya untuk endurance, kekuatan fisiknya aja. Cuma jaga itu aja, paling simpel. Itu ceritanya, kecil, sedikit. Ceritanya nggak terlalu banyak yang menarik. Menarik sekali ini bagi saya. Ini alhamdulillah ya, dikit banyak saya ini tentang cerita dari perjalanannya Pak itu seperti itu, ternyata sangat luar biasa pokoknya. Dan juga saya ini jauh-jauh dari kota Jawa Timur ingin sekali, karena saya dulu itu fan banget, fan dengan Pak itu, cara kerjanya, cara bikin umpannya sangat luar biasa. Makanya bener Pak ini, sampai saya pengen tahu cerita tentangnya perjalanan ini. Ya mohon maaf ini ya, ini segi perjalanan pingin tahu sebenarnya. Ya kalau inovasi kan seiring dengan waktu gitu. Betul, kan. Pak. Ketemu produk ini, produk ini. Akhirnya kita kembangkan. Ya setiap usaha kali ya, setiap jenis usaha juga harus kita kreativitas kita yang dibutuhin gitu. Tidak hanya statis pada suatu titik aja gitu. Ceritanya ini sebenarnya hampir sama dengan saya ini Pak Getahnya ini karena kepepet sebenarnya. Oh gitu. Karena perekonomian Pak ya, sebelum corona, waktu itu sebelum corona ya Pak ya. Itu ceritanya awal mula kepepet. Jangankan kita yang penting itu gimana caranya saya bisa bekerja, saya juga hobi kan mancing, gimana caranya bisa menghasilkan uang di situ. Jadi modal tidak ada sebenarnya waktu itu kan. Udah saya bilang sama istri saya, "Ma, saya tak berjalan, Mama udah turutin aja apa yang saya harapkan untuk perjalanan yang ke depan gitu. Pokoknya ikutin aja." Alhamdulillah sampai detik ini, sampai juga bisa bertemu dengan fans saya yang dari dulu. Saya kan sering banget ikut lomba di Jawa Timur. Oh gitu. Sering ya. banget ke Magetan, ke Madiun, mantap. ke Ngawi, Nganjuk, Betul. Ponorogo. Saya sering. Ceritanya ini hampir sama dengan saya ini, perjalanan Lari juga kesana. itu. Perjalanan saya dari Jawa Timur ke Bali juga iya, di Jember. Hampir sama. Ya, jadi mohon maaf ini Pak itu ya. Dikit banyak ini tentang perjalanan juga itu karena kadang itu orang itu pingin tahu ya settingannya ya Pak itu ya, settingannya untuk kolam ini, daerah ini kan semua kolam itu kan berbeda-beda ya. Jadi hampirlah perjalanan Pak itu dengan saya itu tidak jauh beda gitu. Cuman cara kerjanya sangat mantep Pak itu ini. Itu yang bikin saya salut dengan cara kerjanya, marketingnya. Kalau settingan umpan dari Aceh sampai Papua saya pakai hal sama. Nggak pernah saya rahasiakan, nggak pernah saya sembunyikan, dan semua saya upload di YouTube waktu itu. Karena kan sekarang saya nggak ikut campur tangan YouTube. YouTube itu sekarang jempol, YouTube dibagi dua. Dibagi dua ya. Yang satu Kang Ito itu ngurusin Hypermax namanya.
itu ada talent cewek. Oh, yang juga. produk terbaru itu ya, Ya, mau launching Pro Max acara. itu. Iya, tahu saya itu. Terus yang satu masuk ke Jempol Official Indonesia. Jadi saya sudah menarik diri, saya udah nggak di YouTube lagi. Jadi nggak itu. Tapi kalau saya mancing, saya selalu posting ya apa adanya, nggak pernah saya Betul, tutup. itu yang diharapkan Nggak dari pernah saya tutupin. Bahkan pengguna kalau mancing. sebelah-sebelahan mau minta umpan, saya kasih. Betul Nggak pernah sekali, merahasiakan. Pak. Betul, inilah. Karena kan bagi saya prinsip mancing juara itu bukan karena umpan, Pak. Karena Kalau saya boleh tahu, Iya, karena boleh. rezeki orang. betul, Lu kejar sampai kayak apapun, umpan sebagus apapun, kalau di lapak kamu nggak ada hoki. umpan, nggak ada ikan, Ah, lapak kosong nggak bisa juara. mantap ini. Nah itu, jadi prinsip saya ya udah los aja kalau saya mancing, mau menang mau kalah nggak pernah pusing. Mau Istimewa. umpan 5 juta, 10 juta, kalau kalah kalah aja. Kalah aja gitu ya. Inilah salah satunya. Jadi Nah, kalau- terutama itu satu umpan, kedua Bukan, jadi kalau kita ajarin ke teman-teman di jempol itu, Iya. kalau prinsip kita, yang pertama itu kalau ikan mas ya, Iya. terutama itu lapak. lapak. Itu udah pasti kan? Udah pasti. Bapak ada pengalaman kalau ada Betul. banyak kolam yang sini nggak ada ikan, sini banyak ikan, Betul. ya kan? Yang kedua baru umpan. Baru umpan. Kalau lapak mendukung, umpan bagus, pasti larinya ke teknik. teknik betul. Teknik dulu tuh Pak. Betul. Tekniknya akan melihat gimana banyak ikan, di mana lemparan dekat apa lemparan jauh apa jauh sekali dan sebagainya. Yang keempat baru piranti kita, alat kita. Alat kita nggak mendukung, nariknya lambat, sering putus atau terlalu besar dan sebagainya, nggak sampai di depan. Nah baru terakhir kita bicara hoki. Hoki itu kita usahakan dulu, 4 baru terakhir hoki. Kalau hoki nggak ada usahanya, nggak bisa menurut saya. Tapi yang tidak setuju ya silahkan berpendapat. Jadi tetap kita usahain dulu, kita berusaha semaksimal dulu, baru kita pasrah kepada hoki. Nah teori rezeki kan juga kayak gitu. Kalau saya memahaminya, rezeki itu sudah tersedia banyak, tergantung bagaimana kamu usahanya. Gitu. Saya di Jawa Timur berkali-kali dapat ikan terbanyak sampai 2 korang, 3 korang, nggak juara, tapi Istimewa. udah biasa. Jadi ini ceritanya ini bongkar rahasia ini. Saya nggak ada yang rahasia. Oh, Itu saya selalu ceritanya temukan bongkar kemana-mana. teknik mancing semua ini dibongkar langsung loh ya. Iya. Tanpa bukan ada rekayasa Kang itu, dan jauh juga saya mangku dari kota Jombang ini. Jadi ini sharing ya Pak itu ya, Ya, betul. tentang mancing. Kadang-kadang kan maaf ya, kalau saya sebagai pedagang umpan selalu bilang umpan nomor 1, nggak umpan jelek, nggak. Kalau saya nggak. Oke. Lo umpan sebagus apapun di lapak lo nggak ada ikan, mau siapa yang mau makan? Betul sekali. Nah menurut saya lapak umpan jelek apapun, kalau di lapak lu banyak ikan pasti dimakan. Cuma masalahnya dapat banyak apa enggak. Nah kunci sukses mancing itu kan yang penting ya lapak bagus, umpan bagus, skill ada, piranti mendukung, bicara hoki. Saya saya ngajak toko pancing Prima Jaya Prima Jaya. yang Wonogiri. Wonogiri. Saya ajak mancing ke Magetan deh kalau nggak salah. Pembukaan toko mancing apa? Dia belum pernah mancing ikan mas sama sekali. Sekalipun belum pernah. Saya kan adu aja sebelah-sebelahan. Saya kasih dia begitu senang, lempar makan. Sampai ada 70 kilo saya dapat 2 orang penuh semua. Induk 6 biji atau 7 biji, nggak ada yang masuk timbangan. Itu dari percaya bahwa berarti karena skill, karena itu. Tapi juara nggak bisa. Juara yang di atas yang Nggak menentukan ya. bisa. Terakhir Kampung Senopati, saya dapat banyak 26 ekor. Induk 3, nggak nimbang juga. Enggak nih Pak. Kampung Senopati itu di Magetan ya kalau nggak salah. Diundang terus saya sekarang. Semua dapat, piranti dapat, itu tinggal satu cuma hoki ya. Rezeki. Rezeki. Rezeki itu apa bedanya Pak dengan hoki Pak? Ya bisa dibilang kalau hoki kadang hoki dapat lapak bagus, umpan bagus, tapi rezekinya nggak ada. Beda loh ya, Nggak juara. hoki sama rezeki. Iyalah. Ini langsung dari masternya ini yang sangat luar biasa. Nah, kadang-kadang kan mohon maaf tukang-tukang umpan atau seharusnya kalau saya penjual umpan kan saya selalu mengucapkan umpan padahal pembodohan istilahnya menurut saya. Kalau saya enggak, bahwa lo lapak dulu deh, kalau umpan bagus baru main. Mantap.
hari ini kita. Tuh, ceritanya. Begitu Pak itu, terima Ya. kasih banyak waktu dan ngobrolnya ya tentang sharing dikit-dikit tapi yang pasti nyelekit dikit tapi kena ya. Jadi saya Mangku Official dari Jombang dan juga Pak itu ini Ya. dari Bintaro ya. Ya, Dari Bintaro, salam kenal juga, salam persaudaraan. terima kasih sudah datang Satu. jauh-jauh dari Jawa Timur ke sini. Amin. Inilah tidak sia-sia ketemu dengan guru saya, Pak itu. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Oke.